Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan ala kulli hal dan bi ni'matika mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta 'ala nafsika wa sallallahu alaihi Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hari ini Allah mengizinkan kita kembali untuk melanjutkan kajian tafsir, pembacaan tafsir dengan harapan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmu dari Al-Quran. Melanjutkan tafsir sebelumnya dan tidak niatan untuk memutus ayat setelahnya karena sebab waktu. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang yamutuna wa hum kufarun. Ulaika a'tadna lahum 'adzaban alim ay mu'alliman, yang sangat pedih. Orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Ini bisa orang kafir mati kafir atau orang Islam mati kafir. Jadi kematian adalah suatu nasihat terakhir. Sebaik-baiknya nasihat adalah nasihat kematian. Sebab kalau nggak pernah kamu takut dengan kematian, berarti hatimu mati.
Setiap yang hidup, yang bernyawa itu pasti mati. Kalau kamu nggak ingat-ingat tentang mati, berarti hatimu mati. Apa penyebab hati mati? Banyak kata ulama, asya'u amradi fi qalbi, yaitu al-malalu an dzikrillah, malas zikir kepada Allah, mati hati. Zikir kepandir, zikir kegayaan. Padahal zikir itu ibarat kita makan. Coba makan sambil bergayaan, bahambur yang dimakan. Wa kathratun naum wa kathratul akli wa kathratul, banyak makan, banyak minum, wa kathratul kalam, banyak bicara, banyak tidur, itu hati mati. Di pondok usahakan kurangi, bukan melarang. Tidak ada orang dilarang tidur, karena Rasulullah didatangi sahabat, ya Rasulullah, saya lagi puasa siang malam. Dan kapan batalnya? Ya, tidak pernah. Jadi puasa namanya wisol, tidak boleh. Sholat malam terus, ya, sampai sholat subuh nanti sholat terus, sampai ketemu malam sholat lagi, tidak boleh, ya, tidak boleh berlebihan. Kenapa? Karena mata punya hak. Ingat ya, yang banyak tidur, mata kamu nanti itu menjadi saksi kamu di akhirat. Kenapa ikam gak sholat tahajud? Ngantuk ya Allah. Ya. Mata ngomong, ngantuk matamu nih. Dituntut kamu sama mata, sama bulu mata, dituntut. Jadi anggota tubuh kamu nanti yang jadi saksinya kamu, yang memberatkan kamu, matanya kamu, badan tubuhnya kamu menjadi saksi. Jadi sebelum itu menuntut, gunakan kamu semua anggota tubuhmu itu untuk taat beribadah kepada Allah. Katanya Nabi, saya tidur, saya kalau lapar makan. Jadi saya puasa dan wa'aftir, dan saya berbuka. Jadi Nabi mengisyarat, menggambarkan, kamu ngapain puasa terus? Saya itu puasa tapi buka, kata Nabi. Saya sholat malam tapi tidur. Jadi Nabi habis sholat isya tidur sebentar. Sudah itu bangun, sholat malam, suntuk sampai mendekatin subuh, tidur sebentar lagi. Ya, tidur sebentarnya itu bukan melantau, ya, hidung habis-habisan, tidur sebentar, langsung itu tidur. Makanya orang yang coba tes, tidur kamu sedikit, pas kamu tertidur sebentar, pasti mimpinya kamu baik-baik, bagus-bagus, daripada kamu tidur balik sana lagi. Dok. Oh, hari Sabtu, hari Minggu pengajian sudah selesai setengah 7, kamu masih tidur. Kalau kurang satu yang biasa tidur, kita siapkan satu kamar, ya, kunci luar dalam, ditutup, biar tidurnya seminggu, sebulan, nyaman kan? Nah, tidur, makan, berani, tahi, tidur lagi, makan, berani, tidur, tahi. Mun ayam potong itu makan, tidur, berani, berani, makan, tidur, gemuk, kiloannya mahal. Coba ini yang gemuk timbang jual di pasar, itu siapa mau beli? Atau potong kakinya satu lah, gantung di pasar sana. Sekilo 50.000, tidak ada yang beli. Mun paha ayam kamu gantung, ya, orang mau beli. Berarti lebih mahal binatang harganya daripada manusia yang tidak bisa menghargai dirinya. Harga dirimu itu melebihi malaikat. Tapi kalau kamu nggak bisa menghargai dirinya, kamu muruahnya kamu nggak dipakai, kamu lebih murah daripada binatang.
Dan jadi Allah akan mengatakan ulaika a'tadna lahum adzaban alim. Saya akan menyiapkan atau memberikan siksaan yang pedih, menyakitkan, mu'alliman, sangat pedih, menyakitkan. Jadi Allah tuh bukan punya sifat pemukul, ya, penyiksa, bukan, ya. Ada sifatnya Allah yang melebihi itu, kasih sayang, ya. Ketika ini cerita 10 Muharram, mungkin yang lama sudah pernah dengar. Ada orang Yahudi, ada Qodi. Qodi ini seorang yang pegawai di pemerintahan. Datanglah seorang laki-laki dalam badan lesu, dalam keadaan, ya, lapar gemetar. Di hatinya ada secerca harapan, semoga saudara saya yang seiman bisa bantu saya. Datangi Qodi, ya Qodi, assalamualaikum warahmatullahi. Dia menyampaikan bahwasanya ini saya dalam keadaan susah, anak saya nggak makan, anak istri saya nggak makan sudah berhari-hari. Bisakah kamu beri saya makanan, roti ini sebulan semua, sama duit hanya sekedar aja cukup untuk beli minyak. Kata Qodi tadi, nanti habis sholat zuhur balik lagi. Pulang, ya, dengan perasaan senang di 10 Asyura, nanti habis sholat zuhur hajatnya dikabulkan sama saudara sama muslim. Balik habis zuhur datang lagi. Apa kata tadi? Kena jabah habis asar, balik lagi. Ya. Habis asar balik lagi. Dengan harapan sudah bisa asar ini, bilang sama keluarga sama anak kita nanti dapat rezeki habis asar. Ya. Kata Muhammad sholat asar di masjid, dibisikin lagi habis maghrib. Jadi orang Islam ini sebenarnya kamu ini tahu fadilah, keutamaan dari apa yang akan kamu lakukan. Cuma hawa nafsunya kamu itu yang menghalangi kamu. Kena itu bahasa hawa nafsu yang dipengaruhi setan. Kena Jawa. Maksudnya itu meringan-ringankan, ya, mengentengkan. Sedangkan yang minta sangat butuh. Setelah sholat maghrib dibilang kena aja habis sholat isya, dengan perasaan sedih, gundah, menangis sambil jalan karena pulang sudah 3 kali bilang sama anak istrinya kita akan mendapatkan sesuatu yang kita harapkan. Pulang tanpa membawa sesuatu. Ya, lewat depan orang Yahudi. Rumahnya orang Yahudi, ditanya, "Mam, kenapa kok kamu pina lemes, pina sedih?" Ya. Karena dia tahu dia orang Yahudi, yang tahu hanya Tuhan saya. Ya. Karena dipaksa-paksa sama orang Yahudi, ceritakan. Apa, kenapa kamu ini bisa sedih? Tuh, biar kafir kalau punya harga diri, ya, punya harga diri di mana itu tempatnya? Di hati nurani. Biar kafir tersentuh hatinya. Kenapa kamu sedih? Kenapa kamu susah? Ya, ada teman susah sedih, jangan diketahui, tanyakan. Minimal kamu tidak bisa ngasih harta, ngasih solusi. Kayak apa kalau kita datang ke abang minta duit? Ya. Udah susah diketahui. Dipaksa-paksa akhirnya cerita, ya. Akhirnya si Yahudi tadi tunggu dia, saya ambilkan hajatnya kamu keinginan, diambilkan lebih dari yang dia minta. Subhanallah. Karena si orang Islam tadi di hari ini hari apa kamu kok sampai ya berharap sesuatu kepada saudaramu? Karena ini hari raya bagi kami, 10 Asyura bagi anak yatim. Ya. Akhirnya dikasih semuanya, bahkan dilebihkan. Dia pulang dalam keadaan gembira, senang, disambut anak istrinya. Ya, di 10 Asyura hari rayanya orang yatim piatu, dia bisa bergembira, mendapatkan makanan dan kebutuhan lebih daripada yang diharapkan. Senang makan, sudah makan tertidur. Ya, si Yahudi tadi malam juga tertidur, kan malam. Si Muslim Qadi tadi tertidur. Di mimpinya dia ada sesuara yang mengatakan, "Ya Qadi, bangunlah kamu dari tidurmu, bangun, angkat kepalamu." Diangkat ini
lihat istana yang megah, berlapis-lapis ya, bertingkat-tingkat. Kemudian dia nanya, buat siapa itu? Buat orang yang menyenangkan saudaranya ketika membutuhkan sesuatu. Terbangun, teringatnya. Ya, yang pura-pura tadi itu, kalau kamu ngeremehkan aman, nanti kamu diingatkan sama Allah. Ketika kamu ingat, sadar, pas mengamalkan gak bisa. Ya, contohnya kayak teman kamu yang gak puasa kemarin, padahal sudah disampaikan seperti orang mati syahid, bukan sangit, syahid. Tetesannya itu nanti di akhirat darahnya orang yang mati syahid di Palestina, atau orang yang perang di zaman Nabi, atau orang yang perang ya, matinya tetesan darahnya itu bau kasturi, mendarahkan. Coba kan bisa sama bini atau sama lagi, I love you ya, kasih darah, coba nggak lari ya, love you ya, darah-darahnya, apalagi yang ada nanahnya itu, darahnya bau kasturi, tingkatannya sama seperti Nabi, walaupun dia bukan Nabi, bukan Rasul. Kan tidak mau satu. Kamu dikasih berapa kemarin? Berapa? Santai, berapa? Buat apa ini? Pulpen dan buku kalau bergerak dikasih pahala berapa sahih? Berapa kali haji? Sebanyak ini tidak ada daya ingatnya yang wow gitu. Tanya das gitu ya, namanya das berapa kali das? Ya hilang sudah ya. Kalau yang kamu catat dah kamu buka lagi sampai kiamat gak nempel di sini. Saya catat sekarang, Pak. Saya balik ke asrama, saya catat lagi. Wah, baru lengket. Mencatat sekarang takut sampai asrama kan selesai, tidak ingat. Tapi kamu di HP, di mana yang mana langsung ya, otak itu. Tidak pakai lemot, tidak pakai loading ya, langsung mati lampu ya. Ayo ya, masa ilmu agama yang kalah? Tapi kan dulu tidak mau jadi ustaz, tidak mau jadi punya, tidak mau jadi siang nyuruh jadi ustaz semua kayak apa? Sekampungan ya, banyak kayak gini jadi ustaz, yang khutbah sebanyak ini kayak apa? Ya. Gak harus jadi ustaz, gak harus jadi kiai, jadi ulama. Kamu itu wajib fardu ain. Menuntut ilmu, belajar agama buat kamu sendiri itu fardu ain. Kalau kamu tinggalkan, dosa besar. Kita baca lagi. Apa tadi? Oh iya, ya, melihat dia bangun, dia cari, ingat sama orang yang tadi yang dijanjiin, terus dicari ya. Waktu nyari-nyari ketemulah sama si Yahudi tadi. Nyari siapa? Nyari orang yang tadi ya, orang miskin tadi yang ya, berjalan sambil nangis lemes. Oh, sudah ya, sudah pulang dengan bahagia. Kenapa? Sudah saya bantu semua kebutuhannya, bahkan saya lebihkan. Kata Yahudi tadi, saya ganti ya, mau saya ganti 100 kali lipat, kata si itu orang ya, orang sudah bunuh, sudah waktunya tidak melakukan lagi, dia sudah hilang waktunya. Aku tuh bunuh ya. Sama dengan temannya kamu yang gak puasa, apakah kamu itu nanti bisa hidup lagi bertemu dengan 10 Dzulhijjah Muharram? Kan tidak ada yang tahu. Coba gitu, kamu ingatlah kematian. Tuh, kalau aku mati ya, alam-alam cuma sehari 2 hari, maka minimal kamu berlomba-lomba dengan orang ahli maksiat yang suka bertobat. Terus kamu ini tidak ingat-ingat sekali, tidak ada rasa takut sekali, tidak ingat-ingat mau tobat. Terbuat dari apa hatinya? Orang soleh sama orang soleh itu berlomba-lomba di dunia, ya banyak-banyakan.
bukan dengan yang wajib. Orang soleh sholat zuhur 4 rakaat, saya mau 8 rakaat. Orang soleh sholat subuh 2 rakaat, saya mau 100 rakaat. Bukan itu, yang sunnah diperbanyak, berlomba-lomba. Nah kamu sekarang tidak mampu puasa minimal nikah, ya berlomba-lomba temannya kamu yang bertaubat. Maksudnya taubat apa itu? Tidak melakukan lagi perbuatan dosa maksiat. Berulang-ulang apabila santi kamu tidak usah kabur, tidak usah lari dari pondok kesini ke apa izin dulu balah mau ke Acil di situ bang. Dulu Acil giginya monyong bang, gara-gara dipasang bekel langsung menjenguk udah bang. Boleh ya, daripada kamu ngapain sudah berbulu ya Allah. Coba yang tanya sama teman nikah, ya yang pernah izin sama Mbak, coba tanyakan, ya pernahkah dilarang? Gak boleh. Ya, coba tanya nikah daripada nikah, ya masih kayak biak kabur terus lagi terus. Tidak dibolehkan bahasa sama ustaz ke sini. Ya, kalau memang kamu itu daripada kamu harus melanggar, kan enakan ngomong. Ya, kalau nih kepingin ayam, ayam wani, sikat. Ya. Daripada kamu mencuri ayam, bilang Pak, kepingin ayam, bisa gak makan ayam? Mau dibelikan daripada ikan nyikat punya tetangga ayam. Bahasa, ya, logikanya kayak gitu. Daripada kamu kabur, mending izin. Daripada ikannya santai putih dibawa kabur, yuk kawin lari. Kawin sambil lari kaya. Jangan bayangkan ya kamu. Mending datangin orang tuanya baik-baik. Tak rusak-rusuk, ya. Orang yang digerebek sama Satpol PP, polisi, itu nggak tenang, dong, ya. Itu. Coba ikam datangi orang tuanya, dinikahkan ikam. Mobil tuh mau berminggu-minggu ikam, ya. Ada yang mengganggu. Tenang, nyaman, aman. Cari yang aman, yang nyaman, yang tenang itu. Dan balik lagi. Ya. Jadi orang Yahudi tadi sampai masuk Islam gara-gara ditanyakan kenapa saya tadi malam mimpi gini. Oh, kalau itu saya masuk Islam. Tuh orang yang hatinya kafir bisa tersentuh menjadi Muslim. Nah ini yang dari bapak ibunya kayak neneknya Muslim gak tersentuh-sentuh dengan Al-Quran. Kenapa hatimu itu? Tanya coba, ya diam-diam ditanya. Ya Allah, hati ini terbuat dari apa ya Allah? Kok tambah dinasihati tambah gila udah ya Allah. Ya. Apa tuh kalau pengajian nyindir-nyindir dulu ampuin TikTok, ceperak oleh subrek, oleh follow, ya. Yang gini-gini ampuh. Pulang rumah, abang lihat lagi. Oh, boleh. Model sampai ya Allah. Ya. Coba ngaji kamu, ya. Apa yang kamu bawa di pondok, ulun tapi ngaji. Rekam kan. Tidak banyak, apalagi di lab. Banyak ya kan. Sebenarnya ini dapat 5, dapat 2 ya Allah, capek-capek ini ya. Apalagi yang sekarang itu. Pelakunya ketahuan. Ada itu ya. Niat artinya aja jelek. Diikuti kayak gitu. Ya, katanya Nabi nanti tidak akan terjadi kiamat sebelum orang Islam ikutin orang-orang Yahudi. Apa yang ngetren diikutin. Sampai nanti katanya Nabi diperumpamakan orang kafir itu masuk ke lubang biawak, ini akan ikut. Pada lubang biawak itu lubang yang tidak jelas. Kadang lurus, kadang belok, kadang depan. Ikutin itu. Kemarin ada ngasih duit jogetnya orang yang ikut.
yang penting ngetren. Cuma kayak gitu. Terus kalau kamu ngetren bisa dapat duit karena sebab itu, duit apa itu? Coba tanyakan. Penting kamu ambil pisang goreng, ya dikasih pedak, digoreng, minyak goreng, ya ambil pisang, dibedaki, didandani, dimandikan, digoreng maksudnya, ya. Dijual, dapat duit halal. Daripada kamu harus joget-joget, apalagi buka aurat. Tak bilang menikah nggak ada kayak gitu, ya nggak ada beda. Dah, lanjut. Ya, lanjutkan Allah ya ayyuhalladzina amanu dari surat An-Nisa ini pertama sampai di sini ini Allah menghimbau. Kenapa? Lanjut di ayat dulu, ini ayat turun menurut Ibnu Abbas asbabun nuzulnya karena orang dulu itu mewariskan bininya ke anaknya. Kan jeleknya, masa kawin sama ibu sendiri atau sama ibu tiri. Tapi karena sudah umum, hal yang biasa. Kenapa? Karena bapaknya, jangan udah bapaknya. Kenapa nih? Bapaknya, ya, punya istri. Bapaknya meninggal, kan bapaknya punya harta, biar harta bapak ini turun ke anaknya, makanya dinikahkan oleh ke ibunya. Ya, dengan harapan harta warisnya tetap didapat oleh anaknya. Ini Allah menghimbau, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yahillu lakum, tidak halal bagi kamu antarithu mewariskan nisa, istri-istri, ya, atau wanita, ai da tuhunna, apa yang mereka ada pada mereka atau dari mereka, tidak boleh. Apa itu? Karhan, dengan paksaan. Dulu dipaksa, mau nggak mau, ya, bahkan dalam riwayat itu disebutkan, jadi bapaknya meninggal langsung anaknya lempar baju sih sama umak-umaknya. Dulu itu kan istrinya banyak, jadi anaknya milih. Mau umak yang kurus nggak dipilih, mau umak yang belamak berisi dipilih. Makanya berisi yang jangan berkurus ya. Ya Allah, ya Allah. Nah, laki-laki itu ya matanya jelalak, mon yang berisi. Ini sudah manusiawi, ya, manusiawi, bukan mau menghina, ya, manusiawi. Menikah banyak duduk berjongkok tuh kayak apa mau berlamar? Ada sesuatu yang tertekan, kayak apa mau mengganas? Tinggalkan jongkok itu. Sudah ada tempat duduk, masih bukan kursinya diduduki, malah naik di atas kursi, berjongkok di situ. Udah ya, mungkin kan nggak ada di situ. Mana tadi? Bil fathid dhammi, dengan fathahnya dhamm. Lughatani au makruhinna ala dalika kanu fil jahiliyah. Jadi di zaman jahiliyah, kanu di zaman jahiliyah, yaitu nisa mewariskan wanita aqrabaihim fa in syaa fazawwajuhunna bila shadaqah. Jadi zaman dulu kanu di zaman jahiliyah biasa itu sudah wariskan wanita, istrinya diwaris-wariskan. Fa insya, jika mereka hendak, sudah dikawinkan tanpa bila sodakin, tanpa mahar. Tidak ada mahar-maharan karena menganggap mereka itu orang dekat. Au zawwajuha
wa akhadu sadaqah, atau dinikahin hanya sekedar ingin mengambil ya maharnya, mahar dari ayahnya karena banyak. Au adaluha ya hatta ta'tada bima warasahu au yamutu fayarithuha fanahu anil andalika. Jadi mereka hendak bahkan wanita-wanita itu dibiarkan agar adaluha hatta taftada biha, sehingga wanita tadi menebus dirinya sendiri. Kalau bisa nebus, tidak apa-apa, ya dilepas. Kalau bisa nebus, dinikahin, dikawin. Atau tamutu sampai mati, tinggal dia tunggu jak mati jak. Ya. Makanya laki-laki kalau menikahin wanita tua, tidak ada lain, ya. Pasti ada undang di balik undang itu. Nunggu matinya, kenapa? Mati, ya, hartanya diambil. Ya, orang yang binian yang tua kepingin sama yang muda, ya, pingin daun muda. Yang daun muda ingin yang tua biar cepat mati. Kalah akhirat. Itulah dunia. Yang muda ingin yang tua ingin yang muda. Ditunggu mati, kemudian diambil hartanya. Akhirnya Allah fanahu anin andali, Allah melarang demikian. Wala, kata Allah, ya, dan tidak pula tabduluhunna, kamu menyusahkan wanita. Tidak boleh wanita itu ya. Tak boleh ya nikah sama seorang wanita dengan niatnya buat susah hidup kamu, maka pernikahannya jadi haram. Nikah itu jadi sunnah kalau niatnya kamu niat ibadah. Satu, yang kedua menjaga diri biar tidak melakukan perbuatan zina. Itu nikahnya kamu dinilai ibadah. Tapi kamu nikahin wanita, buat kita menderita seumur hidup. Wow. Ai tamna'u azwajakum an nikahin ghairikum bi imsakihinna wala rugbatin lakum fihinna diraran. Atau dalam tafsir mengatakan tamna'u, menghalang-halangi, ya, menghalang-halangin azwajakum, wanita tadi nikah lagi. Ya, ini biasanya banyak terjadi, ya. Kalau sudah cinta sama wanita, kemudian ya, terus wanitanya digantung karena sebab bertengkar, alhamdulillah ya, bertengkaran dalam rumah tangga, akhirnya cerai aku bang, ya, buatkan aku surat cerai. Tidak dibuat-buatkan, itu digantung namanya. Ini tidak boleh semua. Kalau kamu mau lepas, lepas sudah. Ya kalau kamu nggak mau lepas, ya rujuk lagi, balik lagi. Atau penelantaran, dibiarkan, ya, tidak dinafkahin, tauhid batin, dibiarkan. Penelantaran itu boleh nusus, ya, mengajukan perceraian karena nusus itu boleh. Atau pada sebab nusus tadi kamu mau islah lagi, balik lagi, perbaikan lagi. Makanya ya kalau nikah nanti jangan buru-buru kayak orang kebelet seatai, ya. Pikir matang-matang, jangan setengah matang. Pikir ya, karena kamu itu bukan dipakai sehari dua hari. Terjadi perceraian, jadi korban anak. Jangan nikah merasa sehat, kuat, nanti kawin lagi. Iya, yaitu kamu belum kena namanya asmara, kena cinta yang dades, ya. Tergila-gila pas tidak mau lagi nikah. Ada itu orang saking semangatnya kawin pas terjadi perceraian, akhirnya cerai, tidak mau kawin lagi tuh, hilang rasa, ya. Ngelihat wanita
nggak tertarik. Melihat laki-laki yang perempuan nggak tertarik. Oh, ada zamannya abahnya, abah paksa nikah nggak mau. Dengan alasan apa? Mau besarkan anak. Padahal itu sudah patah hati kata bahasa sekarang ya. Kok ada hati patah lah? Emang pohon tak lagi tak menikah lagi lah, sudah patah hati awali. Hati patah. Itu kenapa itu terjadi? Karena patah hati itu terjadi karena berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan tuh sama Allah, sama Rasulullah, cocok. Dinyanyi syairnya apa yang dikarang buat Rasulullah, mereka menyanyikan buat binian. Di waktu malam, silakan ingat dirimu, dibayangkan. Tiba-tiba drama. Ingat siang malam sama Allah, sama Rasulullah. Kenapa harus ingat siang malam? Karena Allah dan Rasulnya siang malam ingat sama kamu. Kita coba yang ada orang pernah ngasih sesuatu sama kamu, ingat enggak? Bukan ngasih bunga lah. Ada seorang kamu lagi butuh, dikasih sesuatu yang kamu butuhkan, kamu akan selamanya ingat, mengenal. Kenapa? Allah yang setiap saat setiap waktu ngasih kamu itu gratis, gak pernah kamu ingat. Disuruh ingat monyong mulutnya, sholat. Bangun, monyong mengkerucut sak kulit-kulitnya. Pertanyaan orang Yahudi kepada Imam Ali, ya Imam Ali, makhluk apa yang bersuara mengingatkan manusia? Dia bukan nabi, bukan jin. Kalau orang tidak biasa nanya, dikasih pertanyaan, tidak bisa jawab. Balik lagi tafsirnya. Dilarang menikah dengan laki-laki yang lain. Padahal ghairu nikahin ghairikum bi imsakihinna wala rugbatil lakum. Padahal kamu, kata di sini tafsir, tidak ada rasa lagi sudah. Makanya kamu itu sama wanita yang belum menikah lagi ketemu ada rasa tapi kamu kalau nggak ada rasa, dia nempel, nggak ada seterusnya, karena rasanya nggak ada. Kan kalau sakit kasih kolak sudah, kasih soto, soto balap, soto babat, soto ulin, kayu ulin, nggak ada rasa, makan aja nggak enak. Ini tafsir mengatakan tidak ada rasa, tapi ditahan-tahan, tidak boleh Udah ada rasa, tapi inya misal jadian sama itu, kamu sakit hati, bunuh diri, Mat. Tidak ada rasa, tapi yang mau nikah ikam malah stres sendiri. Ada lagi laki-laki kacang suka sama wanita tadi nggak suka sama inya. Berhenti mondok, aduh, apalagi minum sampai ngetring. Ditanya kenapa, frustasi emosi. Kalau ada pria wanita sama-sama suka, misalnya dihalangin, ada frustasi. Masuk di akal. Kalau bertepuk sebelah kaki ini kayak apa? Terus bilang frustasi aku, jeduk-jeduk di tembok. Usahin sendiri.
Iya ya, sekarang nih kamu tuh bertambah saudaranya ya. Kamu sudah bertambah saudaranya, jangan sampai saudaranya kamu frustasi ngeliat wajah Ikam ya. Kenapa? Karena wajah Ikam tidak ada yang sama frustasinya. Sayangin dia yang baru datang, sayangin yang baru datang sama yang lama nggak juru Ikam gini. Apalagi sama sesepuh ya. Sesepuh pondok yang sudah lama ya. Ini nggak boleh ya, kamu nggak ada rasa sehingga membuat diroran, membuat sesuatu yang mudarat. Artinya tidak memberikan kesempatan wanita tadi nikah lagi. Bahkan naudzubillah ya, yang diroran, dikatakan diroran didukunin. Bahkan ada lagi ya, wanita mau nikah lagi sakit hati, yang laki-laki tidak boleh kamu jadi punya sifat kayak gitu. Dibuat tidak bisa punya anak. Bahkan ngomong, kamu kawin sama siapa, kamu nggak punya anak ikan. Kenapa? Karena didatangkan ke dukun, sama dukun dikasih makhluk di perutnya. Akhirnya nggak bisa punya anak. Tidak boleh ya, itu perbuatan bohong. Enggaknya ya, di hatinya kamu harus jangan sampai terlalu sehingga kamu nanti buta melakukan segala sesuatu yang melampaui atau keluar dari syariat. Tadhabu bi ba'di ma ataitumuhunna. Karena hendak mengambil bi ba'din sebagian ma ataitumuhunna, apa yang diberikannya, ai minal mahar, yaitu berupa mahar. Ya sudah. Illa ayyatina bi fahishatin mubayyinatin. Kecuali wanita tadi melakukan, atau istri tadi melakukan perbuatan fahisyah mubayyinah yang nyata, ai bi fathil ya wa kasruha, bayyinatun au bayyinatun, bayyinatun au hiya bayyinatun, ai zina au nusuzu falakum an tadharuhunna hatta yabtadi minkum wa yahtadina. Atau wanita tadi ya bersih cuma dituduh zina, dituduh selingkuh. Ada laki-laki tuh kayak gitu, kalau nggak suka ya kamu selingkuh. Wanita gitu juga sama ya, nuduh-nuduh tidak boleh ya, nuduh-nuduh zina sama istri sama suami, selingkuh. Ikam suka selingkuh, Ikam juga suka selingkuh, padahal sudah nggak ada rasa ya. Lebih baik kamu mulai dengan baik ya, akhiri dengan Yusuf, mulai dengan baik, akhiri dengan, jangan mulai dengan akhiri dengan. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Gimana tadi? Ya sudah. Hatta yaftadi minkum, sehingga kamu itu merebut darinya ya, untuk merebut sesuatu seperti mahar tadi dibuat alasan macam-macam, khusus atau dituduh zina, berbuat zina, selibatan selingkuh dan lain sebagainya. Untuk apa? Biar dia cerai kemudian diambil hartanya lagi. Sama dengan orang pengasih. Orang pengasih itu biasa beludah, mana diambil lagi. Iya, orang pengasih itu ngenceng aja dicicil ya, buat nanti malam lagi. Saking pengasihnya. Jadi pengasih itu penyakit ya. Kalau kamu di hatinya ada sifat hengken, pengasih, itu kamu punya penyakit yang susah diobati, karena jiwanya kamu tidak pernah bersyukur. Orang yang mati kafir itu gara-gara di hatinya hilang sifat rasa syukur. Orang pengasih itu merasa kurang, aku kenapa lah
diciptakan kulit hitam, di sebelah aku putih. Mun bapak ikam hitam, umah hitam, terus ikam mau putih, pas lahirkan kaget mama ikam. Ya Allah, ya. Kok ada pocong keluar? Syukurin. Hitam, putih, kecil, besar, kurus, gemuk, panjang, pendek, apalagi gembeng, kurus, lebat, kotak. Syukurin dan ya. Kenapa? Dari rasa syukur itu timbullah rasa iman. Alhamdulillah, aku diciptakan kayak gini, masih hidup, masih sehat. Tuh teman saya ada di rumah sakit berbulan-bulan. Dan mempercepat adan dah. Kita sudah. Illa ayati sudah. Wa ashiruhunna. Pergaulilah istrimu bil ma'ruf dengan baik, bi ijmal bil qaul wa nafaqah wal mabit. Jadi menggauli istri itu yang baik apa? Dengan kata-kata atau perbuatan yang baik. Makanya wanita itu sakit hati kalau dengan kata-kata laki-laki. Wanita itu selalu ingat kata-kata laki-laki. Tapi tidak pernah ingat dengan kata-kata sendiri. Makanya di sini wa ashiru perintahnya bagi laki-laki. Ya. Walaupun dalam tafsir itu seorang istri dan suami sama, ya. Perbuatan perkataannya harus baik, sama-sama baik. Bil ma'ruf dengan baik. Mana lagi tadi? Wan nafaqah dan memberikan nafkah terbaik. Ya, jadilah kamu laki-laki yang bisa memberi nafkah sama istrinya kamu, nafkah yang terbaik. Apa nafkah yang terbaik itu? Yang pertama, ilmu agama. Yang kedua baru harta. Laki-laki nggak bisa ngaji pas mau kawin ini kan bahaya. Aku ingin punya nikah sama ustazah yang hafal Al-Quran. Sih, kamu ngaji nggak bisa. Kan malu laki-laki. Dengarkan yang malas-malas nih, kapan nggak mau jadi laki-laki? Ngaji malas, madrasah malas, ngafal malas. Laki-laki yang hebat itu yang bisa membuat wanita atau istri soleh. Bukan malah ya Allah istrinya ya selalu sabar, suaminya tak bisa sholat, tak bisa ngaji, tak bisa berbacaan. Ayo ya baca doa ya, baca doa Robbana aja tuh puntal-puntal. Katanya ikan pernah mondok di Haki dulu ya. Aduh, ayah. Dah, fa'in karitumuhunna, jika kamu ada sesuatu yang tidak kamu sukai dari seorang istrimu, fasbiru, maka bersabarlah. Jadi kamu nanti punya istri, laki-laki dengarkan, harus banyak bersabar. Karena wanita itu biar inya tuha, biar umurnya sudah tuha, ya sudah lebih tua dari kamu bahkan. Misal kamu nanti umur 25 dapat istrimu umur 40 bisa, ya. Kan sunnah itu, ya sunnah Nabi umur 25, Siti Khadijah umur 40 bisa. Walaupun wanita itu lebih tua kamu 10 tahun, 20 tahun, biasanya sifat kewanitaan itu sama dengan anak-anak. Manja, lemah ngalem,
Kanak-kanakannya susah hilang wanita, makanya kamu diperintah fasbiru fa asa an takrahu syai'an, bisa jadi kata Allah kamu enggak suka sesuatu, wa yaj'alallahu fi khairan katsira, tapi Allah jadikan satu kebaikan yang banyak. Jadi ini wanita ini memang tercipta ya kayak gitu, tapi dari kayak gitunya itu sesuatu yang kamu enggak suka bisa jadi mendatangkan sesuatu yang baik kata Allah, kebaikan yang banyak. Artinya apa? Ya, jangan kamu merendahkan wanita serendah-rendahnya. Karena wanita walaupun rendah itu masih ada kebaikan. Contoh, ya bukan apa ini menghina. Wanita yang jadi kupu-kupu malam, jika merendah-rendahkan. Padahal ada laki-laki yang alhamdulillah malam ini ketemu sama kupu-kupu. Coba ketemu sama buaya. Artinya apa ya? Kebaikan yang Allah berikan pada wanita itu, apalagi wanita yang soleha, ya kamu mungkin gak cocok sama wataknya. Ada kebaikan apa? Dia pintar agamanya, alim orangnya. Mungkin kamu gak suka dengan kebiasaannya, misal tidur terus, susah bangun kayak nonong misal. Ya, mungkin ada kebaikannya. Ya, kebaikan dari wanita itu dikatakan di sini khairan katsira, banyak. Dan kamu laki-laki ya ada muncul sekarang ini gara-gara wanita. Enggak ada wanitanya kayak apa kamu muncul sekarang. Dan datangkan kita kaji bersama di muka barokah dimudahkan rezeki kita, dimudahkan orang tua kita, disehatkan badan kita, disehatkan orang tua kita, mudahkan kita menjadi hamba Allah yang soleh di dunia dan soleh di akhirat.